Hai semua, kembali lagi bersama konten matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pendalaman materi asesmen sumatif akhir semester untuk mata pelajaran matematika kelas 9. Oke, langsung saja ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, manakah di antara bangun-bangun di bawah ini yang pasti sebangun? Kita ingat bahwa sebangun itu adalah bentuknya sama namun ukurannya bisa berbeda, tetapi perbandingan sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Kalau persegi panjang apakah dia sebangun? Tidak ya, yang di sini tidak, karena persegi panjang itu bentuknya bisa bermacam-macam. Layang-layang ini tidak, karena bentuknya juga bisa bermacam-macam. Segitiga siku-siku juga tidak. Segitiga sama sisi, ya ini betul, karena segitiga sama sisi itu memiliki semua bentuk segitiga sama sisi itu bentuknya sama semua. Kemudian segitiga sama kaki tidak, karena ini juga segitiga sama kaki itu bentuknya bisa bermacam-macam. Kemudian jajar genjang tidak, belah ketupat tidak. Persegi ya, persegi ini semua persegi pasti bentuknya sama walaupun perbandingan sisi-sisinya itu beda, tetapi bentuknya sama semua. Kemudian lingkaran juga sama semua. Jadi ada 3 bangun yang merupakan sebangun dari soal ini, yaitu segitiga sama sisi, persegi, dan lingkaran. Soal yang kedua, diketahui unsur-unsur berikut. Pernyataan tersebut yang tidak memenuhi syarat dua segitiga kongruen adalah, kita pernah belajar bahwa segitiga yang kongruen, dua segitiga yang kongruen itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama, ini syaratnya masuk, kemudian ini masuk, ini tidak ya, ini tidak, kemudian ini juga masuk. Karena dua segitiga yang sisinya ketiganya sama, pasti dia kongruen. Maka pernyataan tersebut yang tidak memenuhi syarat adalah yang ketiga. Jadi yang sudut sisi-sisi ini tidak masuk. Kalau yang nomor 1 masuk, nomor 2 masuk, yang nomor 3 yang sudut sisi ini bisa diingat-ingat, ini tidak masuk. Soal yang ketiga, segitiga ABD kongruen dengan segitiga BAC karena memenuhi syarat. Jadi untuk mempermudah kita bisa gambarkan segitiga yang ini. Kalau kita lihat dari segitiga ini, karena dia kongruen, boleh kita lihat ini saja secara mudah. Ini itu adalah sisi ini sama dengan sisi ini, dan yang kedua adalah sudut ya. Kita boleh tulis di sini adalah sudut. Yang terakhir adalah ini, dia berhimpit. Maka dari dua gambar ini memenuhi syarat sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi adalah yang A. Soal nomor 4. Pernyataan berikut. Perhatikan gambar berikut. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Panjang EF adalah, jadi hati-hati untuk soal nomor 4 ini. Lebih mudahnya jika kalian menemukan soal serupa, kalian bisa menggambarnya terlebih dahulu, itu untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan sisi yang bersesuaian. Baik, saya akan coba gambarkan terlebih dahulu. Baik, setelah saya gambar, ini saya akan tuliskan di sini adalah A, kemudian di sini B, kemudian di sini adalah C. Di C itu ingat ya, di C itu ada ini, ada simbolnya X. Kemudian di A itu ada simbolnya O. Maka yang ada di simbolnya X, kalau kita tulis di sini, di mana dari segitiga yang kedua, maka hurufnya adalah E. Hati-hati di sini ya, ada simbolnya X. Kemudian yang ada simbolnya O, itu adalah miliknya huruf D. Maka posisi F ada di sini. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita tuliskan sisi-sisinya. AC itu 12. CB adalah 14. Dan AB adalah 10. Kemudian maka yang ditanya di sini adalah panjang EF, karena panjang EF itu bersesuaian dengan CB, jawabannya berarti 14. Ini karena ini dan ini itu terletak pada posisi yang sama, maka jawabannya adalah D. Soal kelima. Perhatikan gambar di bawah ini. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di B, C, dan D, dan E, sehingga pada gambar
sehingga DCA adalah segaris A sama dengan benda di seberang sungai. Kita diminta menghitung lebar sungai AB. Jadi kita boleh buat perbandingannya. Jadi ini 12, itu akan kita bandingkan dengan 3 karena dia sama-sama adalah sisi yang bersesuaian. Jadi kita tulis 12 akan kita bandingkan dengan 3, kemudian ini adalah sisi yang bersesuaian. 4 kita akan bandingkan dengan P. Jadi karena 12 saya ambil dari kiri, maka di sini adalah P terlebih dahulu, jangan terbalik. 12 yang atas 12, maka nanti P-nya juga taruh 12. Sekarang 3, sekarang yang miliknya di sini adalah yang kanan, jadi 4. Kita bisa lakukan perkalian silang, yaitu 12 dikalikan 4 sama dengan 3 dikalikan P. Nah, dari sini boleh untuk kita 12-nya kita kalikan dengan 4 dan dibagi 3. Kita boleh sederhanakan 12 dan 3 itu sama-sama dibagi 3 dapat 1, ini dapat 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Maka P itu 16 sehingga lebar sungainya adalah 16 meter. Ini lebar sungainya. Soal ke-6, pada jaring-jaring kubus di bawah, jika persegi diarsir sampai bidang alas atau tutup kubus, maka yang menjadi bidang alas kubus adalah persegi nomor. Jadi untuk ini mudah sekali, bisa kita lakukan. Ini ya, ini dan ini kan sama. Ini dan ini sama, kemudian kalau ini di atas, maka yang akan di samping adalah ini. Ini tuh akan di samping sini, yang depan ya. Kemudian setelah itu 1 akan berada di sini, untuk 1. Kemudian 2 akan berada di sana, kemudian 3 akan berada di sini, dan terakhir adalah 4 akan ada di sini. Maka yang akan menjadi alas kubus adalah persegi nomor 4. Jawabannya adalah yang C. Soal ke-7, sebuah kerangka balok mempunyai ukuran panjang 12 cm, 10 cm, dan 5 cm. Jika kerangka balok tersebut dibuat dari seutas kawat, banyak kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka tersebut adalah. Jadi untuk menjawab soal ini, kita ingat bahwa setiap bagian dari balok itu panjangnya sebanyak 4 yang sama, kemudian lebarnya juga 4 dan tingginya juga 4 bagian. Jadi boleh kita tulis menjadi, untuk menjadi banyak kerangka yang dibutuhkan. Untuk banyak yang kerangka itu adalah 4 dikalikan panjang, kemudian 4 dikalikan lebar, dan 4 dikalikan tinggi. 4 dikalikan panjang berarti 4 dikalikan 12, jawabannya adalah 48. Kemudian 4 dikalikan lebar berarti kita kalikan dengan 10 ya, sama dengan 40, dan terakhir adalah 4 dikalikan dengan tingginya adalah yang 5, jawabannya adalah 20. Maka kalau kita jumlahkan adalah 8 di sini, ini kemudian 10. Jadi panjang kawat yang dibutuhkan adalah 108 cm. Soal ke-8, perhatikan 5 limas ABCD yang alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas tersebut adalah 48 dan panjang TQ adalah 10 cm. Volume limas tersebut adalah. Untuk menjawab soal ini akan saya visualisasikan dengan sebuah gambar sehingga nanti akan memudahkan kalian di dalam melihat bagian-bagiannya. Ya, ini gambarnya sudah saya buat. Kita akan tuliskan hurufnya terlebih dahulu. Ini adalah huruf T, kemudian ada A, B, C, dan D. Kemudian di sini ada Q, ada garis Q. Saya buatkan. Nah, di sini ya. Kemudian kelilingnya adalah 48. Bentuknya adalah persegi. Jadi ingat, keliling persegi adalah 4 kali S. Keliling persegi itu adalah 4 kali sisi. Kelilingnya adalah 48. Itu adalah 4 kali sisi. Maka untuk mencari panjang sisinya adalah 48 dibagi 4. Jawabannya adalah
12. Nah, jadi panjang sisi dari limas ini adalah 12 cm. Kalau sudah tahu di sini 12, maka separuhnya dari ini, separuhnya ini ya, maka separuhnya ini adalah 6. Sekarang kita punya segitiga. Kalau di sini saya kasih huruf O, maka kalian bisa melihat segitiga TOQ. Kita ingat Pythagoras, kita buat segitiga TOQ. Ini ya, ini T, ini O, ini Q. Tadi yang di sini adalah 6. Kemudian kita tahu bahwa tinggi limas tersebut TQ itu adalah 10. Nah, kita akan mencari TO-nya pakai Pythagoras. Di sini jawabannya adalah mencari TQ kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Masih ingat ya? Ini adalah 100 dikurangi 36. Jawabannya adalah 64. Itu TQ kuadrat. Maka TQ saja adalah akar dari 64. Jawabannya adalah 8. Atau kalau kalian yang sudah merasa bisa pakai triple Pythagoras itu lebih cepat itu. Kalau saran saya pakai itu. Nah, sekarang kita sudah tahu tinggi limas. Sekarang kita akan menghitung volumenya. Volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi dari limas tersebut. Kita masukkan 1/3 kali sisinya karena berbentuk persegi berarti 12 kali 12 dikalikan tinggi limasnya kita sudah tahu 8. Sini ya tinggi limasnya, maka boleh kita sederhanakan, boleh dong. Ini adalah 4. Maka kita tinggal menghitung 4 dikali 12 adalah 48. 48 kita kalikan 8. Nah, seperti biasa kita boleh menggunakan coretan. 48 dari 8. Ini ya, kita coretan. Coretan 48 dikali 8. 8 kali 8 adalah 64. Ini kan 8 dari 4 32, 32 tambah 6 38. Maka jawabannya adalah 384 cm kubik. Jadi volumenya adalah yang B. Udah kan? Soal ke-9. Perhatikan gambar berikut, tentukan volume gabungan bangun tersebut. Jadi ini bisa kita sebut menjadi dua bangun. Ini saya sebut bangun yang pertama, ini adalah bangun ruang yang kedua. Jadi yang pertama berbentuk balok, yang kedua adalah berbentuk limas segi 4. Kita hitung yang balok terlebih dahulu. Volume balok masih ingat ya? Volume balok. Nah, ini menjadi panjang, ini menjadi lebar, dan ini menjadi tinggi. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya sudah ada di sini yaitu 15. Lebarnya adalah 8 dan tingginya adalah 12. Boleh kita hitung di sini. Nah, hasilnya adalah berapa? Ini hasilnya adalah 1440. Kemudian kita akan menghitung volume yang ini catuannya ya, cm kubik. Kita akan menghitung yang volume yang kedua. Ini adalah limas segi 4. Perlu kita perhatikan bahwa sebenarnya tinggi dari bawah sampai atas itu adalah 32. Sementara di sini sudah ada 12. Atau dengan kata lain ini 12. Mulai 32 berarti di sini kan 32 dikurangi 12. Maka tinggi dari limas ini nanti adalah berapa? Tingginya adalah 20 cm. Nah, kita tahu bahwa volume dari limas itu V limas, dia cara mencarinya kan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita masukkan 1/3. Nah, luas alasnya dia persegi panjang, berarti tinggal P kali L saja. Berarti 15 dikali 8 dikali tingginya adalah 20. Boleh dong kita sederhanakan ini sama ini. Ya, kalau sudah kita sederhanakan, ini menjadi 40. 5 dikali 8 adalah 40. Kemudian ini tetap 20-nya. Jawabannya adalah 40 kali 20 800. Kalau ditanya apa volumenya dari gabungan, karena di sini gabungan ya, maka kita tinggal jumlahkan 1440 tambah 800. Jawabannya adalah volume total sama dengan 1440 ditambah 800. Jawabannya adalah
40,22 cm3. Baik, soal yang ke-10, manakah yang memiliki luas permukaan paling luas? Jadi untuk gambar ini kita harus berhati-hati karena ingat bahwa luas permukaan itu yang bisa kita raba, yang bisa disentuh. Kalau yang tidak bisa, ini melekat ya, contohnya ini ke sini kan melekat, jadi tidak dihitung. Yang dihitung cuma yang tampak di luar. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang sini ada 5, kanan 5, atas juga 5. Kemudian samping kiri ada 5, bawah ada 5. Dengan kata lain adalah 4 kali 5. Itu 20. Depan sama belakang. Itu berarti ada 2 kali 1. Jawabannya 2. Berarti di sini adalah ada 22 bagian yang bisa diraba. Untuk yang B yang bisa diraba ini 1, 2, 3. Tiganya ada 4. Jadi 4 kali 3. Yang sini ya. Sama ini. Tambah 1 berarti berapa ini? 4 kali 3 kan 12. 12 tambah 1 adalah 13. Ini berarti bagiannya yang bisa diraba adalah 13. Kemudian ini juga sama pasti 13. Ini juga sama pasti 13 karena bentuknya sama ya. Jadi 13-nya ada 3, 13, nanti ada lagi 13 dan ada lagi 13. Masih ada lagi, yaitu yang belum kehitung adalah sisi di sini itu juga bisa diraba, sisi di sana juga bisa diraba. Dan yang bawah itu juga bisa diraba ya. Jadi ada tambah 3. Jadi jawabannya adalah 13 tambah 13 tambah 3. Jawabannya adalah 13 tambah 13 tambah 13 tambah 3. Jawabannya adalah 42. Oke, ini hati-hati karena fokusnya adalah pada sisi yang bisa diraba. Kalau sisinya tidak bisa diraba atau berimpit jangan dihitung. Jadi contohnya tadi kan 1, 2, 3 itu ada kanan, atas, kiri, bawah. Maka ada tambah depan ini 13. Untuk yang gambar C ini karena permukaannya mudah, ini kan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang bawah kita langsung hitung, yang bawah itu boleh kita kalikan 5 kali 5. Ada 25 kubus satuan yang bisa diraba. Ininya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 kali 5. Yaitu depan, kanan, belakang, kiri. Ada 20 bagian yang bisa diraba. Sekarang atasnya 1, 2, 3, 4, 5 kali 2 kali sama sini kan 10. 1, 2, 3, 16. Jadi di sini tambah 16. Di sini 5, 5, 3, 3. Jadi 16 ini ya, 16. Sekarang kita naik satu lagi. 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6. Yang sisi sana 7, 8, 9, 10 berarti ada 12. Ini yang sini. Naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang terakhir 1, 2, baliknya 3, 4, tambah ini 5. Kalau dijumlahkan tinggal ini aja. 0, 11, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 8, 21 berarti 26 ya. 26 menyimpan 2. Berarti 2, 2, 2, 6, 6 tambah ini 86. Ini ada 86. Yang ini ada 22, ini ada 42, dan ini ada 86. Jadi sisi yang paling luas yang bisa misalkan kalau ini dicat lah. Jadi yang gambarannya kalau kita cat berarti yang paling luas adalah yang C. Yang C. Baik, demikian untuk part yang pertama atau bagian yang pertama untuk pembahasan soal ini. Nanti untuk selanjutnya akan saya bahas di bagian yang kedua. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video-video yang menarik lainnya dari konten matematika.